Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah Pemuda Kaya yang Sederhana, episode 159. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 159. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Pada episode yang lalu diceritakan, malam itu ketika Andi datang ke hotel tempatnya akan menginap, rupanya kamar yang dipesannya itu sudah ditempati orang lain tanpa mengkonfirmasikan kepada dirinya. Dan pada episode yang lalu juga diceritakan saat itu Mr. Yamada yang merupakan general manajer dari hotel datang ke front desk hotel untuk menemui Andi. Ternyata Mr. Yamada disuruh direktur hotel untuk datang menemui Andi. Direktur hotel yang bernama Bapak David sedang ada keperluan sehingga meminta Mr. Yamada segera menyelesaikan masalah ini. Rupanya Bapak David sebelum ini telah dimarahi Pak Michael yang memberitahukan kalau pemilik hotel ingin menginap tapi dibatalkan sepihak oleh pihak hotel. Saat itu Mr. Yamada terlihat setengah berlari ke arah Andi sambil berkata, "Mana Pak Andi ya?" Dan mendengar kalau ada seseorang yang memanggilnya, maka Andi segera berkata, "Saya Andi Pak." "Ada apa ya Pak?" Mr. Yamada kemudian berdiri di samping Andi yang saat ini sedang duduk bersama dua orang petugas hotel. "Pak Andi, kami mohon maaf atas kesalahan ini. Dan saya berjanji akan mencarikan kamar pengganti untuk Bapak. Mohon Pak Andi bisa memaafkan staf kami yang sudah tidak sopan terhadap Bapak," kata Mr. Yamada. Rupanya para staf hotel itu tidak ada yang berani berkata sepatah kata pun saat Mr. Yamada berkata seperti itu. Tiba-tiba Mr. Yamada berkata, "Kalian tahu apa tidak, siapa Pak Andi ini? Beliau adalah anak pemilik hotel ini. Kalian sudah tidak sopan sama beliau. Kalau bukan Pak Andi, kalian pasti sudah habis jika berbuat seperti ini," kata Mr. Yamada dengan raut wajah menunjukkan kemarahan kepada petugas reservasi hotel. Dan para staf hotel terlihat kaget dan ketakutan ketika disebutkan kalau pemuda di depannya itu adalah anak dari pemilik hotel tempat mereka bekerja. Dan mereka sangat menyadari bahwa kejadian ini pasti akan membuat customer itu merasa marah. Sehingga mereka hanya bisa menunggu kemarahan seperti apa yang bakal dilakukan pemuda ini terhadap diri mereka. Tiba-tiba dari pintu masuk hotel muncul seorang pria parubaya. "Yamada, bagaimana ini bisa terjadi? Kamu bagaimana cara mendidik anak buahmu?" kata orang yang baru datang tersebut. "Selamat malam semuanya. Maaf, ini dengan Bapak Andika?" kata orang yang baru datang itu. "Iya Pak, saya Andi." "Anda siapa?" kata Andi balik bertanya. "Saya David, direktur hotel ini Pak." "Berarti Anda penanggung jawab hotel ini?" kata Andi kepada Pak David. "Iya Tuan Muda, saya penanggung jawab di hotel ini," kata orang bernama Pak David itu kepada Andi. "Bagaimana ini Pak, saya mau menginap malam ini. Mama saya dirawat dan malam ini saya dengan ayah saya ingin gantian untuk jaga. Kamar di hotel ini akan kami pakai sebagai tempat istirahat kami." Pak David saat itu terlihat nervous ketika mendengar kalau Pak Billy juga akan menginap. Di dalam hatinya Pak David kali ini begitu marah kepada Mr. Yamada dan anak buahnya. Karena ini adalah tamu istimewa. Apalagi Andi, Pak David pernah melihat wajah Andi saat ada pertemuan di kantor pusat beberapa waktu yang lalu. "Yamada, kamu besok siang menghadap saya jam 11 dan tolong kalian juga
Ikut serta, kata Pak David sambil menunjuk ke arah ketiga orang staf hotel itu. Ketiga orang staf hotel itu begitu ketakutan dan merasa khawatir ketika melihat Pak David marah seperti itu, dan ketiga orang staf itu juga menjadi heran mengapa Mr. Yamada dan Pak David bisa hadir di tempat itu hanya karena ada masalah dengan anak muda ini. Namun mereka tidak berani untuk bertanya lebih lanjut kepada Mr. Yamada dan Pak David. Dan sebelum mereka bertanya, Pak David kemudian berkata kepada ketiga staf hotel itu tentang siapa pemuda yang kini tengah mereka hadapi. Kalian tahu siapa pemuda ini? Kata Pak David. Pemuda ini adalah putra pemilik hotel ini dan beliau adalah pewaris dari hotel ini. Kalian jangan main-main dengan beliau. Kalian bekerja harus profesional, aku tahu pasti kalian main uang tips dalam bekerja. Kalian rela main cancel room demi mendapatkan uang tips dari tamu yang butuh kamar untuk menginap. Kalian ini karyawan model apa? Besok kalian temui saya jam 11 siang dan saya akan memindah tugas kepada kalian. Ini adalah peringatan terakhir dari perusahaan. Jika kalian melanggar lagi maka kalian akan dipecat dengan tidak hormat. Kalian dalam bekerja telah mempermalukan hotel ini. Kalian tidak profesional. Dan kalian tidak cocok di front office. Kata Pak David dengan wajah bersemu merah karena menahan amarahnya. Sekarang kasih ke saya daftar kamar yang masih kosong di hotel ini. Dan tak berapa lama kemudian staf hotel itu lalu membalikkan arah layar monitor dari komputer dan menghadap ke arah Pak David sehingga kini nampak room yang berwarna merah dan hijau. Room berwarna hijau artinya room itu belum ditempati. Pak David kemudian berkata kepada Andi, "Tuan muda silahkan pilih kamar nomor berapa yang ingin tuan muda tempati." Warna hijau adalah warna kamar yang belum ada penghuni kamarnya. Saat itu Andi kemudian memilih room nomor 256 dan 255. Dan beberapa saat kemudian Pak David menyuruh Mr. Yamada untuk mengantarkan Andi dan Vino menuju ke kamarnya. Dan setelah sampai di kamar maka Andi kemudian memberitahukan kepada Pak Billy kalau terjadi perubahan nomor kamar menjadi 255 dan kamar nomor 256 nanti dipergunakan oleh Lisa dan Vina. Sementara itu di tempat lain di front office, tepatnya pada bagian reservasi, kini ketiga staf itu tampak begitu gelisah dengan peristiwa yang tadi mereka alami. Hari ini adalah hari paling sial bagi mereka. Menukar kamar dan membatalkan kamar memang sering mereka lakukan demi mendapatkan uang tips dari para calon tamu di hotel ini. Dan rupanya pola seperti itu sudah diketahui oleh Pak David. Rupanya Pak David sudah sering mendengarkan laporan seperti itu sehingga Pak David berencana meminta pertanggungjawaban dari Mr. Yamada selaku atasan mereka. Malam ini Andi dan Vino terlihat tertidur sampai jam 10 malam dan mereka sempat tertidur beberapa jam. Mereka terbangun karena bunyi alarm dari handphone milik Andi. Dan Andi segera keluar dari kamarnya menuju ke ruang lobi. Rupanya saat itu Pak Billy belum terlihat di lobi hotel sehingga Andi dan Vino langsung berangkat ke rumah sakit untuk bergantian jaga dengan ayahnya. Rupanya di rumah sakit itu terlihat juga ada Pak David sang direktur hotel yang terlihat masih berbincang-bincang dengan Pak Billy. Dan setelah Andi datang kini Pak Billy kemudian pergi ke hotel dengan ditemani oleh Lisa dan Vina. Kini di ruangan Bu Lina masih ada 2 orang perawat dan 2 orang anak Bu Lina, yaitu Andi dan Vino. Dan Bu Vina pun akhirnya diperbolehkan pulang setelah 3 hari menginap di rumah sakit.
Hari ini adalah hari pertama Andi bekerja setelah 3 hari Andi tidak bekerja karena menunggu mamanya yang dirawat di rumah sakit. Jam 8 pagi Andi MC disibukkan dengan rutinitas hariannya. Rupanya Pak Dimas yang anaknya telah ditolong oleh Andi menjadi segan dengan Andi. Bahkan hari ini Pak Dimas sengaja memanggil Andi dan meminta maaf tidak bisa menjenguk mamanya. Andi yang sedang sakit karena Pak Dimas tidak tahu di mana orang tuanya Andi itu dirawat. Rupanya tidak sembarangan orang mengetahui di mana Bu Lina dirawat, bahkan saat Pak Dimas bertanya ke bagian HRD, bagian itu pun tidak mengetahui di mana orang tua Andi dirawat. Tidak apa-apa Pak, orang tua saya sudah sehat lagi kok Pak, kata Andi kepada Pak Dimas. Kini jam telah menunjukkan pukul 10 pagi dan rekan-rekan kerja Andi telah banyak yang berkumpul di ruangan bagian cleaning service. Rupanya karena semalaman Andi tidak tidur, pagi ini Andi terlihat tertidur beralaskan sebuah kardus yang dipotong dan dibuat melebar. Saat itu Pak Dimas membiarkan Andi tertidur karena memang Pak Dimas mengetahui kalau Andi pasti kurang tidur selama beberapa hari. Saat ini telah menunjukkan pukul 10:30 siang dan rekan-rekan Andi pun tidak ada yang mengganggu tidur Andi karena telah diberitahu oleh Pak Dimas akan duduk persoalannya. Saat itu Pak Dimas kemudian keluar dari ruang cleaning service dan kini Andi terlihat sendirian di ruangan itu dan masih tertidur di atas lembaran kardus. Kini waktu telah menunjukkan jam 11 siang dan Andi yang tertidur dari pukul 10 lebih seperempat terlihat masih tertidur. Saat itulah staf dari bagian yang mengurusi ISO di perusahaan, staf yang biasanya mengurusi lingkungan kerja itu mendapati Andi masih tertidur. Staf berjumlah 2 orang itu kemudian membangunkan Andi dengan kata-kata yang tak pantas didengar. "Bangun Mas, ini sudah jam berapa?" kata mereka setelah Andi terbangun dari tidurnya. Saat itulah Andi kemudian dimarahi oleh kedua staf itu. "Maaf Pak, saya ketiduran," kata Andi kepada kedua staf itu. Namun kedua orang staf itu rupanya tidak terima. "Kamu ini ya jadi cleaning service kok mentalitasnya seperti ini. Kalau kamu bosan bekerja mending kamu keluar saja Mas." "Iya Pak, maaf saya kecapean soalnya saya sudah 3 hari kurang tidur soalnya nungguin orang tua yang dirawat di rumah sakit," kata Andi kepada staf itu. "Wah, kalau masalah alasanmu itu saya tidak mau tahu dan tidak peduli Mas. Yang saya tahu kamu tertidur saat jam kerja. Tolong kamu tanda tangan di sini biar temuan ini aku kasih ke HRD." Bingung aku, masa iya sih perusahaan ini masih memperkerjakan orang seperti ini, kata staf itu yang merasa posisinya jauh di atas Andi. "Ya sudah Pak, saya akan tanda tangani dan silahkan diserahkan pada HRD," kata Andi seolah menantang. Kata Andi dan mengambil surat yang harus ditandatanganinya itu. Kini Andi kemudian menandatangani surat itu dan sekaligus memberikan tanda pengenal karyawan kepada kedua orang staf itu. "Silahkan Bapak pergi dari sini kalau urusannya sudah selesai, biar saya mulai bekerja Pak," kata Andi yang membuat kedua orang staf itu merasa tidak dihargai oleh Andi. "Baik, kami akan pergi dan tidak ada untungnya bagi kami berada di tempat ini. Lihat saja kamu bisa dikeluarkan dari perusahaan ini karena masalah ini." "Baik Pak, silahkan dilakukan," kata Andi sambil mengambil beberapa lap kaca yang akan dibawanya ke lantai 2 untuk membersihkan beberapa ruangan yang ada di lantai 2. Kini kedua staf yang mengurusi lingkungan kerja itu kemudian pergi meninggalkan ruangan cleaning service setelah Andi meninggalkan mereka tanpa berpamitan.
Kedua orang staf itu kemudian melanjutkan inspeksi ke beberapa ruang staf lainnya. Dan kemudian kedua orang itu menuju ke HRD untuk memberikan beberapa hasil temuan mereka hari ini. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 159. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.